Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Mari kita ambil napas sejenak, rileks, dan coba renungkan ini. Umat manusia tuh sebenarnya udah mencapai hal-hal yang benar-benar luar biasa. Maksud saya, kita udah dengan sangat brilian menguasai apa yang disebut sebagai seni observasi. Bayangkan saja, kita bisa melihat miliaran bintang di galaksi yang jaraknya entah seberapa jauh, kita bisa membedah kerumitan jaringan otak manusia, dan kita bahkan pakai satelit canggih serta kecerdasan buatan untuk membaca pola masyarakat di seluruh dunia. Hebat banget kan? Tapi, di tengah semua teknologi dan kecerdasan eksternal yang luar biasa ini, ada satu ironi yang lumayan bikin kaget. Kita tuh kayaknya makin kehilangan arah untuk memahami diri kita sendiri. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Disinilah letak paradoks paling besar di zaman kita sekarang. Peradaban kita udah berevolusi jadi sangat-sangat cerdas dalam mengamati dunia luar. Kita bikin segala macam alat untuk mengukur apapun di luar sana. Tapi, yaitu dia masalahnya. Seiring dengan makin canggihnya teknologi eksternal kita justru makin terputus dari dunia batin kita sendiri. Semakin sibuk umat manusia mengamati apa yang ada di sekitarnya, kita malah semakin lupa gimana caranya melihat ke dalam diri. Coba perhatikan dikotomi yang lumayan mencolok ini. Sistem modern kita sekarang punya metrik yang super presisi untuk mengukur kemajuan di luar diri kita. Kita tahu persis, detail sampai ke detiknya, gimana mengukur tingkat produktivitas orang. Tapi, kita kebingungan setengah mati kalau disuruh mengukur kedamaian pikirannya. Kita dengan bangga merayakan angka pertumbuhan ekonomi tiap kuartal, tapi jujur aja, kita sering gagal menjaga esensi dari kebahagiaan manusianya itu sendiri. Di era digital ini, kita bisa menghubungkan miliaran perangkat cerdas di seluruh dunia secepat kilat, tapi anehnya kita justru sering gagal buat sekedar menghubungkan hati ke hati. Intinya, metrik kita ini jago banget buat ngukur dunia luar, tapi sama sekali nggak dirancang buat mengenali kebutuhan internal kita sebagai manusia. Tentu saja, kita nggak bisa menyangkal kalau observasi itu adalah alat yang luar biasa kuat. Nggak ada yang bilang itu buruk ya. Selama berabad-abad, observasi inilah yang jadi fondasi buat rasionalitas, penyelidikan ilmiah, logika, dan kebenaran empiris. Pendekatan ini benar-benar mengubah wajah dunia kita. Berkat observasi, lahirlah ilmu kedokteran yang menyelamatkan nyawa, ilmu teknik yang bisa membangun kota-kota megah, sistem demokrasi modern, sampai seluruh kemajuan sains. Semuanya itu adalah hasil dari kemampuan kita mengobservasi. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, apakah cuma observasi saja udah cukup? Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah, ternyata observasi itu punya batasan yang sangat jelas. Kenapa? Karena pengalaman kita sebagai manusia itu pada dasarnya sangat-sangat subjektif. Kita ini kan bukan sekedar robot biologi yang cuma bereaksi kalau dikasih stimulus. Kita ini makhluk yang punya emosi, makhluk yang terus mencari makna, dan yang paling penting, kita adalah makhluk yang memiliki kesadaran. Gini deh, ambil contoh soal kegagalan. Dua orang bisa aja mengalami kebangkrutan usaha yang sama persis. Secara objektif, kejadiannya 100% identik. Tapi orang pertama mungkin merasa kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya, benar-benar hancur. Sementara orang kedua malah merasa itu sebagai momen titik balik yang bikin dia bangkit jadi lebih kuat. Di dalam diri mereka, maknanya beda jauh. Dan ilmu pengetahuan murni gak akan pernah bisa mengukur perbedaan rasa ini pakai angka-angka. Jadi, mari kita ambil jeda sejenak di sini. Coba lepaskan dulu semua kebisingan data empiris dan pencarian kebenaran eksternal tadi, lalu tanyakan hal ini secara perlahan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri kita? Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang luar biasa memukau. Jawaban untuk pertanyaan mendalam tadi ternyata nggak datang dari laboratorium super canggih, melainkan dari kebijaksanaan leluhur kita sendiri. Inilah yang disebut dengan para malenyep. Bersumber dari kearifan masyarakat adat Nusantara, para malenyep ini bukan sekedar filosofi kuno, bukan juga sekedar hal-hal mistis atau psikologi biasa. Sebenarnya ini lebih mirip kayak sebuah sistem operasi yang sangat kita butuhkan di dunia modern ini, sebuah pembaruan yang mampu menjembatani hebatnya observasi eksternal tadi dengan kesadaran ke dalam diri kita. Para malenyep adalah sebuah ajakan buat kita menemukan kembali kecerdasan batin yang udah lama banget dilupakan sama manusia modern. Jauh sebelum ilmuwan modern sibuk ngebahas soal kecerdasan emosional, mindfulness, atau kesadaran ekologi, budaya kuno Nusantara udah paham banget soal ini. Mereka ngerti kalau manusia itu nggak mungkin bisa hidup terpisah dari alam, terpisah dari komunitasnya, atau dari keseimbangan batinnya. Buat mereka, hutan itu bukan cuma sekedar sumber daya yang bisa dieksploitasi terus-terusan. Sungai itu bukan sekedar benda mati. Bumi ini juga bukan sekedar properti yang bisa diperjualbelikan. Sama sekali bukan. Bagi mereka, alam adalah bagian yang gak terpisahkan dari kesadaran itu sendiri. Mereka punya harmoni kehidupan yang, jujur aja, saat ini lagi setengah mati kita cari-cari. Karena coba lihat apa yang terjadi waktu kita kehilangan keseimbangan itu. Peradaban modern kita sekarang lagi ngadepin krisis sistemik yang lumayan masif. Kita bisa lihat sendiri, krisis kesehatan mental makin meroket, kerusakan ekologi terjadi di mana-mana, masyarakat makin terkotak-kotak, dan banyak banget orang yang ngalamin kelelahan emosional atau merasa hidupnya kosong tanpa makna.
Dan ada satu ironi yang lumayan bikin sedih di sini. Kita ini adalah generasi yang paling terhubung secara digital sepanjang sejarah manusia. Tapi di saat yang sama, kita juga generasi yang makin terisolasi secara emosional. Kehidupan kita bergerak sangat cepat, tapi itu nggak otomatis bikin kita jadi lebih bijak. Krisis terdalam kita saat ini adalah kita lupa gimana caranya merasakan sesuatu secara mendalam. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua terhubung. Berbeda banget sama krisis modern yang baru kita bahas, Paramalnya Patonia menawarkan solusi yang sangat menyegarkan. Yang ngingatin kita kalau kesadaran sejati itu bukan cuma soal berpikir rasional aja. Kesadaran itu adalah tentang kemampuan kita untuk mengindra, merasakan secara mendalam, benar-benar paham apa konsekuensi dari setiap tindakan kita, dan sadar bahwa semua kehidupan ini saling terhubung. Dalam kerangka kesadaran ini, setiap keputusan yang kita ambil nggak cuma didasari sama logika atau keuntungan semata, tapi selalu mempertimbangkan dampaknya buat masyarakat luas, buat alam, dan buat kehidupan generasi di masa depan. Dan ini dengan sangat brilian menggambarkan seberapa dalam pergeseran budaya yang kita butuhkan. Coba bandingkan dalam keseharian kita. Sistem modern itu terus-terusan menuntut kita buat bersaing, buat jadi yang nomor satu, yang seringkali bikin kita ngorbanin orang lain. Tapi, kesadaran masyarakat adat justru ngajarin kita buat berkontribusi. Budaya modern sering bikin kita jadi egois, selalu nanya, apa sih hak-hak saya? Nah sebaliknya, para malenyep justru ngajak kita nanya pertanyaan yang jauh lebih agung. Apa tanggung jawab saya terhadap kehidupan ini? Ini benar-benar perubahan pola pikir yang fundamental. Dari mentalitas yang maunya kompetisi terus, menuju kesadaran yang sepenuhnya kolaboratif. Jadi, poin krusialnya adalah kita sama sekali nggak sedang berbicara tentang bergerak mundur ke zaman dulu. Masa depan umat manusia itu bukan tentang menolak sains, bukan tentang ngebuang modernitas. Masa depan kita justru bergantung pada bagaimana kita bisa mensintesiskan keduanya. Kita harus menghubungkan kembali sains modern yang tajam dengan kebijaksanaan batin yang mendalam. Kita harus menyandingkan kemampuan observasi kita yang luar biasa dengan kesadaran sejati ke dalam diri, memadukan pengetahuan intelektual dengan empati. Karena pada akhirnya, keseimbangan inilah yang bakal melindungi keberlangsungan hidup kita. Kalau boleh jujur, dunia ini udah punya cukup banyak orang pintar. Yang benar-benar dibutuhkan dunia saat ini adalah manusia-manusia yang punya kesadaran. Manusia yang mau melindungi kehidupan alih-alih mengeksploitasinya. Manusia yang mau memahami emosi alih-alih menekannya dan mau membangun harmoni daripada terjebak dalam kompetisi yang tanpa akhir. Dan dari situ muncul sebuah pemikiran yang sangat menarik. Bahwa mungkin aja revolusi teknologi terbesar dan paling berdampak di masa depan itu gak akan lahir dari mesin, algoritma, atau kecerdasan buatan, melainkan melalui kebangkitan dari kesadaran manusia itu sendiri. Pada akhirnya, pengetahuan sejati itu bukan sekedar tentang apa yang bisa kita lihat dan observasi di luar sana, tapi tentang apa yang bisa kita rasakan, pahami, dan lindungi bersama-sama. Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini untuk direnungkan, bahwa mungkin perjalanan terpenting yang harus ditempuh umat manusia saat ini bukanlah perjalanan ke planet lain, melainkan perjalanan kembali ke dalam jiwa manusia.